Roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas kadang di bawah. Apa yang didapatkan seseorang saat ini, belum tentu bisa diraih kembali di kemudian hari. Pepatah tersebut sepertinya sangat cocok untuk menggambarkan kondisi yang tengah dialami oleh komedian Sule saat ini, lantaran dirinya disebut-sebut sudah tak laku lagi di TV, karena sosoknya memang sudah jarang terlihat di layar kaca. Padahal dulunya, pria yang memiliki nama asli Entis Sutisna ini hampir tiap hari warawiri menghiasi layar televisi dalam mengisi berbagai program acara, mulai dari menjadi pemandu acara, melawak dan menyanyi, hingga bermain film ataupun sinetron. Tapi sekarang hal tersebut sudah jarang terlihat lagi. Bahkan saat menghadiri podcast di beberapa channel YouTube, Sule secara belak-belakan mengakui jika dirinya sudah 2 tahun sepi job syuting dan sudah tak ada lagi acara tetap di TV karena tak ada lagi stasiun televisi yang mau memakai jasanya. Dalam sebuah konten YouTube bersama sahabatnya Andre Taulany, Sule mengungkapkan hal-hal yang membuat pihak televisi sudah tidak mau mengundangnya lagi. Apa saja faktor yang menyebabkan Sule dianggap tak laku lagi di TV? Berikut ulasannya yang telah Mimin rangkum buat sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Nggak laku gua di TV sekarang. Jangan ngomong begitu ya. Udah. Pokoknya gua gara-gara nggak mau di roasting itu, Ji. Yang pertama, penyebab Sule gak laku lagi di TV adalah karena menolak di roasting. Saat bersama dalam sebuah konten YouTube, Andre Taulany menyebutkan kalau Sule masih menjadi pelawak yang lucu, sehingga ia menilai kalau sahabatnya tersebut masih layak tampil di televisi. Namun Sule mengaku menolak di roasting sehingga banyak televisi menolak untuk memakai jasanya lagi. Pokoknya dari gue nggak mau di roasting itu, orang jadi pada nggak mau, ucap Sule ke Andre Taulany. Saat hadir sebagai bintang tamu podcast di channel YouTube Denny Sumargo, Sule juga mengakui kalau dirinya mulai sepi job berawal dari viralnya video saat ia menolak untuk di roasting oleh Kiki Saputri dalam sebuah program acara TV yang dipandunya. Gara-gara video tersebut juga, Sule panen nyinyiran dan hujatan dari warganet. Dirinya banyak mendapatkan opini miring hingga disebut sebagai pelawak yang baperan. Dengan adanya opini-opini yang tidak bagus setelah ramai-ramai soal roasting itu, saya langsung sepi job, sampai 2 tahun sepi job, enggak ada calling job selama 2 tahun, ungkap Sule kepada Denny Sumargo. Ternyata citra negatif dari warganet tersebut berdampak sangat buruk baginya. Karena stasiun TV yang biasa bekerja sama dengannya selama ini sudah tak mau lagi memakai jasa Sule, hingga membuatnya sudah 2 tahun sepi job hingga disebut tak laku lagi di TV. Gua kan pelawak sombong katanya. Kata siapa? Kata orang-orang. Makanya gua nggak dipakai. Orang aslinya iya kok. Selanjutnya yang kedua, Sule dianggap sebagai pelawak yang sombong. Entah bercanda atau tidak, orang tua dari Rizky Febian ini terang-terangan mengaku kalau dirinya sebagai seorang pelawak yang sombong kepada Andre Taulany. Gue kan pelawak sombong, ujar Sule kepada Andre Taulany saat mereka bersama dalam konten YouTube. Mendengar pengakuan Sule tersebut, spontan saja Andre tertawa dan mengamini ucapan sahabatnya tersebut. Halah, aslinya iya kok, jawab Andre spontan. Beberapa waktu yang lalu, warganet juga pernah dihebohkan oleh isu adanya pelawak senior sombong dalam acara komedi opera Van Java atau OVJ. Heboh soal pelawak sombong di acara OVJ tersebut bermula dari podcast di konten YouTube Deddy Corbuzier. Dalam podcast tersebut, komika Uus dan komedian Ronald Surapraja bersama-sama diundang dan menceritakan pengalaman mereka sewaktu tampil melawak bersama di acara OVJ. Uus menyinggung soal sosok pelawak senior sombong saat dirinya menjadi salah satu pengisi acara lawak di acara komedi tersebut, sedangkan Ronald Surapraja mengeluhkan adanya sosok pelawak senior di OVJ yang dianggapnya terlampau angkuh dan ingin lucu sendiri. Bahkan lawakannya tak digubris oleh pelawak senior tersebut sehingga lawakannya menjadi tidak lucu. Karena jokes saya dimatiin terus, di sana ada persaingan, tidak boleh ada yang lebih lucu dari pemain utamanya, ungkap Ronald Surapraja di hadapan Deddy Corbuzier. Pernyataan Uus dan Ronald Surapraja tersebut akhirnya viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet,
dan tak sedikit dari mereka yang menduga-duga kalau Sule adalah salah satu pihak yang diduga warganet sebagai pelawak sombong yang disindir Uus dan Ronald Surapraja. Yang ketiga, faktor Sule sudah jarang diundang ke acara TV, lantaran bayarannya yang terlalu mahal. Pada masa kejayaannya di panggung hiburan, Sule pernah mendapatkan bayaran 250 juta rupiah per 1 jam tampil mengisi acara. Tarif honor tersebut bahkan sempat membuatnya didapuk jadi pelawak dengan bayaran termahal di tanah air. Diduga karena honor bayarannya tersebut, membuat netizen berasumsi kalau Sule jarang menunjukkan batang hidungnya di layar kaca lantaran pihak stasiun TV sudah tidak mau lagi menggunakan jasanya sebagai seorang pelawak karena memasang tarif yang terlalu mahal. Berikutnya lagi, faktor yang diduga menjadi penyebab sudah jarangnya Sule muncul di TV karena bermunculan nama komedian baru di panggung hiburan. Menanggapi anggapan soal dirinya yang sudah tak laku di TV, Sule melihatnya sebagai masa jayanya yang sudah berlalu. Menurutnya, setiap orang ada masanya sendiri-sendiri. Sule juga menegaskan, walaupun dirinya sudah jarang tampil di TV, bukan berarti ia sudah tak laku di dunia hiburan. Menurutnya kiprah sebagai seorang entertainer tak bisa hanya dinilai dari penampilan di layar kaca, karena menurutnya, televisi tak bisa jadi acuan semata. Sule sendiri saat ini diketahui lebih aktif membuat konten di YouTube, terlebih salah satu channel YouTube-nya itu bekerja sama dengan pengusaha Rudy Salim. Dirinya mengaku ingin membangun perusahaan miliknya yang bergerak di bidang digital. Dan yang terakhir, faktor yang diduga menjadi penyebab Sule tak laku lagi di TV karena dirinya dianggap terlalu arogan. Sule dianggap sebagai sosok yang arogan setelah dirinya memarahi Shandy Aulia yang hadir sebagai bintang tamu dalam acara talk show yang dipandunya. Saat itu Sule terlihat sangat emosi karena menganggap bintang tamunya tersebut menyinggung masalah pribadi dan rumah tangganya saat sedang melakukan tanya jawab. Tapi sebentar ya mas, kok kalau ngomongin pernikahan, kayak matanya berkaca-kaca, matanya merah, tanya Shandy Aulia waktu itu. Mendengar pertanyaan Shandy Aulia tersebut, Sule yang saat itu memang tengah mengalami prahara rumah tangga, terlihat kurang senang, dirinya tak dapat menahan emosi hingga memarahi Shandy Aulia. Sikap Sule yang memarahi bintang tamu dalam acara live di TV tersebut mendapat banyak kritikan dan kecaman dari warganet, hingga Sule dicap sebagai sosok yang arogan. Selain Shandy Aulia, penyanyi dangdut Iis Dahlia juga pernah merasakan sifat Sule yang terkesan arogan. Iis Dahlia pernah disemprot oleh Sule dalam sebuah acara talk show di TV lantaran Iis Dahlia dianggap terlalu ikut campur urusan pribadinya. Saat itu Iis Dahlia hadir dalam acara talk show yang dipandu oleh Sule. Ketika acara tengah berlangsung tiba-tiba handphone milik Sule berbunyi. Sule menyebutkan kalau panggilan telepon itu dari produser. Mendengar jawaban Sule tersebut, sambil bercanda, Iis Dahlia menyeletuk kalau telepon itu dari seorang wanita yang sedang ditunggu oleh Sule. Mendengar celetukan dari Iis Dahlia tersebut, Sule kelihatan tidak senang dan terpancing emosinya. Terus urusan Anda apa? Handphone gue, ucap Sule yang membuat Iis Dahlia langsung terdiam. Dan atas kejadian tersebut, Sule juga dinilai terlalu arogan oleh warganet.